Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya AWS. Tadi saya ngulang dulu. Nah, saya udah coba lagi di sini. Di sini kita masukin lagi. Nah, di sini yang pertama-tama kita udah download ya. Udah download zip tadi. Lanjut lagi kita buka ke Amazon S3 Console. Kita buka Amazon S3 Console. Sebentar ya. Kita buka Amazon S3 Console. Kita buka S3 ya di sini. Kita buka S3 dulu, habis itu kita create bucket di sini. Ya, kita di sini kan suruh bikin creating S3 bucket to host your static. Nah, di sini kita buka open Amazon S3, lalu kita create bucket. Di sini kita bikin bucket namanya source code aja gitu ya. Source bucket gitu. Habis itu dua source bucket dang gitu sih kali ya. Habis itu kita blok all publiknya. Nih, sabar dulu kita. Ini kan udah di US ya. East and Virginia. Oke. Habis itu kita block all, terus kita acknowledge-nya kita centangin, baru kita create bucket ya. Nah, di sini kita sudah bikin source bucket punya kita sendiri. Oke. Sekarang setelah itu kita create bucket ya, sudah. Habis itu kita sudah sukses buat bisa kita cek ya. Setelah kita buat bucketnya di sini, habis itu kita pencet source bucket tang ini ya. Oke, link videonya. Kita buka properties teman-teman. Setelah itu kita scroll sampai bawah. Yes, static. Terus kita pencet edit ya. Lalu kita enable kan. Oke, setelah kita enable, kita ubah ini jadi index.html ya. Index.html di sini. Lalu di bawahnya kita jadi error.html begitu. Sekarang kita save and change ya. Tapi sebelumnya kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu, habis kita save and change. Oke. Berhasil kita save. Sekarang kita enter lagi. Sekarang static sudah kita buat. Oke, sekarang kita coba cek lagi ya. Kita scroll ke bawah. Nah, kita buka cek di sini bucket website endpoint-nya. Dia pasti error ya, error 403 forbidden. Oke, aman. Setelah itu dari ini kita udah dapet nih forbidden-nya JSON ya kan. Harus kita mau upload konten nih sekarang. Tip UC kita Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita buka objek. Ya, di sini kita buka objek. Lalu kita Lalu kita buka objek ya. Setelah objek kita lakukan
upload ya teman-teman. Kita lakukan upload. Nah, kita masukkan mari kita cek dulu videonya. Kita pencet upload. Oke, kita add folder ya. Kita masukkan static website nya ya. Upload. Sabar. Add file ya teman-teman. Oke. Kita add file dulu teman-teman. Kita add file dulu. Kita masukin index.html. Ya, setelah itu kita add folder, masukkan image. Oke. Sekarang kita add folder, kita buka, kita masukkan image dan CSS. Ini waktu pasangan folder ini masukin image sama CSS juga nggak? Iya, masuk semua. Semuanya ya. Oke. Sebentar. Add folder, kita masukkan image dan juga satu-satu ya. Oke, satu-satu deh. Upload. Sekarang nanti kita upload lagi CSS nya. Kita upload lagi ya. Oke. Kita masuk semua ya, file segala macam, indexnya, lalu style CSS nya juga udah masuk. Setelah itu, oh ya kita belum, itu udah CSS belum nyambung videonya. Sekarang kita upload ya. Kita nggak bisa di ini ya. Oke, kita akan masukkan ini. Kita masukkan di sini. Ya, setelah itu itu namanya terserah kan Ji? Oke. Lanjut lagi ya teman-teman. Sini kita udah upload filenya. Oke. Sekarang dari semua ini kita upload ya. Oke, kita lagi masa uploading. Jadi tunggu aja. Oke, uploadnya sukses ya. Kita screenshot dulu, masukkan ke sini. Oke. Kita close ya. Nah, itu aja udah beberapa. Ini udah beberapa ini ya. Nah, di sini kita udah menyelesaikan sampai dengan tas 3 ya di sini upload. Nah, jadi tas 1, tas 2 dan tas 3 kita sudah melakukan sampai upload ya static website-nya juga. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk submit ya. Answering question. Kita coba submit dulu. Yes. Kita coba submit dulu ya. Nah, ini udah muncul. Oh, belum.
klik submit. Tunggu ya. Ini kita disuruh mengerjakan answer ya, baru selesai ini ya. Kita buat task 2 ya, task 4 task 6 belum. Kita coba jawab dulu. Cara ceknya gimana? Submit button to access this lab at the top of the instruction. Choose AWS detail. Oh ini ya, choose AWS detail. Sekarang choose the multiple choice. Ini ya, questioning. Oh ini. Di sini kita mengerjakan dulu ya. Kita coba kerjakan dulu. Yang pertama, ketika kita melakukan viewing pada website setelah task 3, apa yang kamu lihat di browser? Ini ya, apa yang kamu lihat di browser? Access denied ya, access denied. For 403, no, the file is not publicly accessible. Ya, jawabannya itu. Oke. Setelah itu kita submit. Apakah jawabannya benar? Oke, answer the question udah benar ya. Oke, sekarang ini sudah benar, submit successfully. Kita close ya. Sekarang kita lihat, kita coba, kita masuk ke task 4 ya berarti ya. Kita masuk ke task 4 di sini. Creating bucket policy the grant. Coba kita submission report dulu. Cek. Kita submit lagi ya. Apakah sudah masuk? Kita sekalian menunggu submitting. Kita cek dulu creating bucket policy to grant public rate. Nah, sebentar kita coba, kita masukin dulu ya di wordnya. 1 sampai 3 task. Questionnya belum ya? Questionnya belum dijawab lagi. Ini question 1 ya. Question 1. Ini semuanya udah mana? Belum. Ini udah selesai ya, answer 02. Sekarang kita masuk ke task 4. Kita akan buat create think bucket policy to green public rate ya. Kita masuk ke source bucketnya lagi di sini. Di sini kita sambil lihat video tutorialnya ya teman-teman. Kita ke permission ya, kita ke arah permission. Lalu kita buat bucket policy ya. Kita mau ke bucket policy, habis itu kita ke permission udah. Habis itu kita ke bagian bawah di bagian sini ya teman-teman, kita klik edit ya. Habis itu kita copy ini ya, kita buka ini. Habis itu kita masuk ke baru ya, ini baru. Oke. Baru kita cek edit. Oh, policy generator, sorry. Kita cek di policy generator ya. Udah. Bisa kita masuk ke bucket policy ini ya. Habis itu kita cek di sini, kita enter, kita buat di sini dulu ya, di bawah sini. Selesai ini di atas aja ya, kita taruh.
tas 1 sampai 3 tas. Habis itu Ini apa cik? kita masuk ke Ini sini ya. itu Tas 4 ini berarti. Tas 4. Tas 4 gitu. Oke, kita enter. Di sini kita masuk ke policy generator ya. Di policy generator ini kita masuk langsung ke step 1 aja. Ini kita ganti jadi S3 bucket police. Habis itu untuk efeknya kita allow. Untuk principle-nya kita klik ini ya, kita masukkan ini koma, use koma, terus kita masukkan tanda bintang di sini. Nah, begini ya. Terus untuk action-nya, kita get object ya, get ntar dulu, kita cek lagi tadi dia ngambil apa, get object ya. Ini kita milih get object, nah ini ya. Oke. Lalu untuk terus untuk Amazon ARN ini tadi kita masukkan ini ya. Ini ARN nya kita masukkan ya. Sip. Nah gini ya. Sekarang kita screenshot dulu. Sekarang kita ya. Oke, kita nonton lagi. Oke, sebelum kita ini kita kasih ini ya, tanda sini 1 gini. Aduh, ini apa nih? Kita klik add statement ya. Kita klik add statement. Nah, ini muncul ya, allow spesifikasinya semua. Oke, sekarang kita generate polisinya. Kita masukkan di sini. Kita taruh bawah sini ya. Kita sebesar dulu takutnya ngilang ya. Kita taruh di cloud computing. Oke. Setelah itu selesai, kita baru generate ya. Kita generate dia, kita baru generate. Oke, ini muncul ya JSON-nya, kita copy ya, saya kata copy ya di sini. Sekarang kita balik ke ini, masukkan ininya ya. Nah, begini. Oke, coba kita cek dulu ya ininya. Ntar dulu teman-teman. Ada mouse nganggur nggak? Tuh kamu dongelnya. Nggak ada baterai. Ntar aja. Semua scroll ini. Ntar yang zoom out gitu. Kalau lagi gini nggak mau ya. Mau screen cocok. Kecil bener. Mau buat lagi dulu. Oke, kita ini ya, scan.
Nah, Oke, lanjut lagi ya teman-teman kita. Kita cek dulu. Kita save change ya. Jangan lupa kita save change. Loh, kok endpoint error? Error. Nggak ada yang salah. Dulu teman-teman. Tuh. Ci, ini kenapa ya Ci error Ci? Ci. Itu error kok. Nih, nggak mau save. Nggak tahu. Ntar dulu teman-teman, coba kita wait ntar ya, coba ini kita remove dulu, salah ini, kita remove dulu ya. Prinsipalnya kita kasih ini, terus ininya kita ganti jadi get object tadi ya, get object, terus ininya kita close, terus ininya kita masukin ARN ini tadi ya, kita masukin ARN tadi ini, terus kita kasih ini di terakhirnya ya, baru kita add statement. Nah seperti ini, baru kita generate police. Nah baru benar ya, kita copy police-nya, baru kita enter. Nah ini baru benar, sip. sorry salah ya ini ya. Habis itu kita baru save change. Nah berhasil teman-teman ya. Saya salah sedikit aja itu, cuma sedikit kesalahan aja, gak terlalu ini, sorry. Oke, kita lanjut lagi tonton videonya ya. Sini kita cek lagi videonya. Nah, sekarang kita coba cek ini tadi ya. Nah, ini kafenya udah ini ya, udah muncul ya. CSS-nya segala macam. Udah masuk ya, kita screenshot. Kita masukkan di sini ya. Oke. Setelah itu di tas 4 ini kita new business challenge 2 test enable version 2 S3 bucket ini test editor open the index. Di tas 4 ini kita pakai polisi ya. Di tas 4 ini udah selesai, udah kita bisa. You now have a website for the cafe. If you start confirm that website, the cafe now is accessible. Nah ini udah selesai di tas 4 kita. Nah sekarang kita lanjut ke tas 5 ya teman-teman. Nah di tas 5 ini kita akan enable version ya. Yang pertama kita akan melakukan Amazon S3 console, lalu kita akan text editornya modify ya, colornya aquamarine, upload dan update file S3 bucket kita. Oke, kita kerjakan ya untuk tas 5 ini. Sekarang kita buka di sini. Kita akan masuk ke bagian apa ini? Kita akan gunakan Notepad++ nanti ya teman-teman. Kita akan masuk ke properties.
Ini kita edit ya bagian bucket versioning ini ya, kita sensor dulu. Oke, tes 5. Kita klik enable ya. Kita klik enable. Sekarang taruh permission properties, set edit, kita klik enable. Nah, setelah itu kita klik save and change ya. Kita klik save and change. Jedar. Sekarang kita masuk di bucket versioning ya. Tidak ada disable bacaannya, kita enable sudah. Lalu kita save and change ya. Setelah itu udah sukses ya. Ini udah sukses, kita ubah bucketnya ya. Kita masukkan dulu ke sini. Oke. Sekarang kita akan edit ya di index.html ya. Di sambil nonton Pak. Latihan dulu Pak sebelum. Kita buka pakai ini ya, Visual Studio Code. Cek lagi. Di sini kita buka ya. Kita buka pakai notepad aja. Kita pakai Visual Studio Code. Di sini kita akan ubah BG colornya akan menjadi aquamarine ya, teman-teman. Kita cari dulu BG color di sini. Oke. Nah, di sini kan sudah, kita cek dulu ya. Di sini BG color ubah jadi Gainsborough. Kita ubah jadi Gainsborough ya. Ubah jadi Gainsborough. Gini. Habis itu yang lalu yang orange kita jadi corn silk. Kita ubah jadi corn silk. Setelah itu bagian aquamarine kita ubah jadi Gainsborough lagi di sini. Gainsborough ya. Gainsborough. Oke. Sudah ya, Gains. Oke, sekarang kita screenshot ya teman-teman untuk bagi colornya. Oke. Di Gains-nya udah kita buat ya. Save. Setelah itu kita save ya, jangan lupa di save ya teman-teman. Kita close. Selanjutnya kita upload lagi teman-teman. Kita upload lagi di objek ya. Lalu kita klik upload.
kita masukkan add file ya. Di sini kita add file lagi yang indeksnya. Oke. Setelah itu kita upload ya teman-teman. Oke, kita upload. Kita upload lagi ya. Setelah itu kita balik lagi ke sebelumnya ya. Di sini kita cek show versionnya. Nah, dia udah ini ya. Tuh. Dia nih pasti dia kayak ya, dia sudah masuk di sini, sudah masuk di uploadnya ya. Kita enter di sini. Coba kita cek juga welcome to the cafe apakah berubah background colornya. Ini ya berubah ya background colornya. Tadi kita udah berubah ya tadi colornya juga. Kita udah cek juga. Nah sekarang kita lanjut lagi di sini ya. Oke. Kita pause dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kan kita udah melakukan, terus kita reload webnya udah semua. Kita udah cek softwarenya juga. Lalu kita tab version, nah ini answer dan following question. Nah kita cek, kita buka question 2 ya di sini. Kita coba akses dulu. Di sini jawabannya what is another answer maximum protection? Jawabannya multifaktor ya. As a duration and prefer version. Jawabannya multifaktor autentikasi. Oke, apakah jawabannya benar? Oke, answer to question. We should pause back to the submit to answer any other question. Oke. Kita sekaligus nonton lagi itunya ya. Kita cek lagi setelah itu selesai. Kita ini kita akan masuk ke new business ya, kita akan masuk ke new businessnya. New business ini kita tandain dulu sebagai tas 5 ya. Oke, tas 5 selesai. Sekarang kita masuk ke tas 6. Tas 6 ya. Tas 6 ini kita akan buat challenge 3 optimizing cost of Amazon S3 object storage ya, teman-teman. Kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada new business requirement of this ini. Kita masuk ke tas 6. Kita akan masuk ke challenge 3 ya. Oke. Kita masuk ke permission. Sorry, bukan permission, management ya. Kita masuk ke manajemen. Kita masuk ke bagian manajemen ya. Kita akan create life cycle rule dulu ya di sini sebagai tugasnya juga. Kita ini add one rule previous object to execute standard EA after 30 day ya. Di sini kita simpan dulu. Sebentar. Oke, kita buat life cycle dulu. Di sini kita buat rule name-nya adalah after 30 day ya, karena kan tadi kita udah bikin after 30 days. Terus kita apply ya. Kita klik apply, habis itu kita acknowledge dulu masuk ke
Habis itu kita life cycle rule actionnya kita checklist ya teman-teman. Habis itu transitionnya di sini standar EA, number of day-nya kita ubah jadi 30 hari ya. Oke. Yang mana one? Dynamic apa yang static? Baru tas 6. Lalu standar EA-nya kita ubah lagi jadi 30. Oke. Habis itu baru kita create rule ya, tapi sebelum itu kita screenshot dulu ya life cycle rule name-nya. Yang semangat dong, yang semangat. Ntar dulu teman-teman. Ya benar ya. Kita create sekarang. Oh ini dulu. Ini kita belum ini ya. Life cycle-nya ini belum kita screenshot. Oh udah nih life cycle rule action-nya kita screenshot. Sekarang ini yang kita screenshot ya. Apa sih? Nah, ini kita masukin ya tas 6-nya. Oke, sekarang kita lakukan create rule ya. Kita create rule. Kita buat. Oke. Kita udah buat rule baru yaitu life cycle configuration. Berhasil ya. Sekarang kita buat ada rule lagi ya, karena di sini kan kita disuruh bikin ada rule lagi. Sekarang delete previous version ya. Previous version of the object after sekarang kita buat setahun ya teman-teman. Kita buat setahun. Kita aman gak po ini po linknya? Po. Setelah itu kita create lagi ya. Kita buat 365 hari di sini. 365 days, 365 hari. Di sini kita apply knowledge-nya kayak ini. Habis itu kita ubah jadi permanently ya. Permanently. Oke, dan delete expire object. Oke. Setelah itu kita masukkan under number day-nya berapa, yaitu 360 hari ya, 365 hari. Habis itu kita delete expired markernya. Oke. Sebelumnya kita screenshot dulu teman-teman kemarin deadline-nya ini buat satunya ya. Dulu. Ini kita setelah itu selesai kita ini ya masuk sini. Sekarang kita masuk ke challenge 4 yaitu task 7. Oh ya, kita belum itu ya, belum kita save ya. Kita create dulu ya. Oke, baru ya.
kita sudah nambah yang baru lagi. Sorry, di sini ya kita taruhnya. Oke. Sekarang kita masuk ke tas 7 teman-teman. Kita masuk ke tas 7. Ini kita close aja ya. Kita close. Kita masuk ke ini ya. Sekarang kita di US sekarang kita masuk ke 7. Sekarang kita akan in different region by create second bucket. Oh, kita buat baru lagi ya. Kita pakai different region ya. Ini kita masukin ini ya. Oke. Kita coba tas 7-nya. Kita ganti ya di sini. Jadi berubah. Ini kita cek dulu video kita aman ya. Kita ubah jadi Ohio aja ya, Ohio. Kota sini Ohio dah. Kita pilih Ohio region barunya. Ya. Kita masuk ke ini ya, tas 7 ya berarti ya ini ya. Tas 7. Tas 7. Tas 7 ini kita ubah region ya. Kita ubah region ceritanya. Ubah region. Setelah itu kita masuk ke Amazon S3-nya di sini. Habis itu kita akan lakukan create bucket ya. Ya sesuai tadi ya, kita akan buat bucket baru. Sekarang kita buat bucket 2 dang ya di sini. Bucket 2 dang. Oke. Sekarang lokal ini kita enable ya bucket versioningnya. Kita enable. Lokal publiknya nggak usah kita apa-apain ya teman-teman. Habis itu kita screenshot dulu general konfigurasinya di sini. Kita cek lagi sini, kita enter, kita bikin bucket baru ya. Kita bikin bucket baru. Sorry. Kita crop dulu, kita ganti bucket baru. Nah, sini ya. Kita ganti jadi Ohio. Habis itu ini kita ini. Habis bagian sininya kita bucket versioningnya kita enabling ya. Setelah itu pusing malah gua, pusing bener. Terus kita create bucketnya ya. Oke. Sekarang di sini kita ada bucket baru namanya bucket 2 dang ya di sini. Kita udah buat bucket baru di sini. Nah, sekarang kita buka bucketnya ya. Terus kita ke manajemen. Terus di manajemen ini kita akan lakukan create replication rule ya di sini. Kita tunggu replication rule-nya. Di sini untuk rule ID-nya kita masukkan saja replication rule ya. Replication rule gini ya. Setelah itu di source bucketnya kita apply, lalu di bucket name-nya kita masukkan bucket
bucket yang pertama ya, source bucket yang pertama kita masukkan karena kita akan melakukan replicate ya kan. Kita choose path, kita select dulu. Oke, ini juga oke, habis itu source bucketnya kita apply ya. Dingin. Source bucketnya kita apply, terus ya udah. Setelah itu kita lanjut lagi. Destination-nya aduh. Destination bucket ya. Kayaknya gini deh teman-teman. Sorry. Yang ini ya, destination ini bucket 2 dang ini ya, yang dia ini. Destinasinya yang ini. Itu di sini role-nya ini ya, benar ya. Destination-nya udah benar juga. Ya, Ohio is 2. Lalu role-nya kita cafe roll ya, cafe roll ya. Sesuai sama perintahnya tadi. AM roll ini kita masukkan. Lalu kita disinikan. Ya, baru kita lakukan save ya teman-teman. Kita save. Apa ini? Aduh. Apakah ada yang terlewatkan? AM roll kan, terus pakai 2 dang. Ini bener kan yang ini ya teman-teman. Seharusnya benar sih. Gak boleh sama. Cek dulu. Coba kita cek dulu bentar ya teman-teman. Saya coba pause dulu. Oke, rupanya saya salah ya. Seharusnya saya tuh buatnya di source bucket dang. Nah, di sini saya sudah benarkan. Seharusnya buat di source bucket dang, tapi saya tadi malah pakai yang baru saya buat. Jadi oleh karena itu makanya saya salah. Nah, di sini saya udah buat lagi dari awal ya. Cafe roll-nya segala macam baru kita save. Nah, seharusnya kita save bisa. Nah, bisa kan teman-teman? Sekarang kita submit aja. Nah, ini berhasil ya. Kita screenshot. Sekarang kita screenshot teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita cek lagi ya. Yang kita disuruh apa? Sekarang kita if you encounter the one replicant rule is safe but it might not work, you can ignore process the next step. The one problem about that. Oke, sekarang kita akan mengerjakan ini lagi ya. Nah, jadi question number 3 ya. Do you see object from your source bucket in the destination bucket? No ya, kita nggak lihat apa-apa. Oke, kita submit. Sebaliknya di submit, kita cek lagi. Di sini kita akan coba buat make a minor change ya. Make a minor change. And upload the new version to your source bucket. Verify the source in the index.
verify, make a minor change to index.html and upload the new version to your source bucket. Oke, coba kita cek dulu ya. Oke, kita ubah lagi berarti yang bagian itu kita buka lagi, open with. Di bagian BG color di bawah console ya, kita coba ubah ini jadi warna orange ya. Kita ubah jadi warna orange. Kita ubah jadi warna orange aja. Gini ya. Terus kita save. Setelah itu kita direplicate, kita buka source bucket down lagi ya di sini. Terus kita upload lagi image yang baru. Ntar dulu kita ubah dulu ya, kita susun dulu bagian sini, lalu kita ubah kita sini ya, kita buat minor change. Habis itu di sini kita add file ya, kita masukkan 924 nya baru ya, index. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita upload ya. Nah di sini upload sukses, kita screenshot dulu. Upload sukses, kita screenshot dulu ya. Oke. Setelah itu kita akan verifikasi ya. Kita akan coba verifikasi dulu. Kita akan lakukan verifikasi di bucket dari tree version of index.html ya. Kita buka show versionnya ya. Kita coba kita balik ke sini ya, objeknya kita cek show versionnya. Nah ini ya, udah balik lagi dia objeknya. Oke, aman ya teman-teman. Oke, ini udah kita cek dulu, kita verifikasi. Sekarang kita akan reload, coba reload KP ini. Ini kan dia masih warna ini ya, kita coba apakah dia berubah menjadi warna oranye. Nah di sini berubah ya, dia menjadi warna oranye. Setelah kita reload. Oke. Lalu kita screenshot ya di sini. Habis itu setelah itu get to user bucket ended, langsung dihapus tiba-tiba. Oke, berarti kita akan menghapus bagian ini ya, bagian yang ini tadi. Ini kita latest versionnya paling terbaru, lalu kita delete permanently, gini ya. Oke, sekarang udah kita delete ya. Setelah selesai kita delete, sepertinya selanjutnya adalah kita melakukan return the browser tab and multiple choice question for this lab. And answer the following question. Oke, sekarang kita bukain lagi ya. Kayaknya ada balik normal lagi. Ini nggak balik normal ya. Coba kita cek lagi. Sekarang oke, ini dulu ya, kita masuk ke bagian ini ya, ke bagian bucket. Sekarang kita cek ke bagian source bucket ya. Nah di sini kita bisa lihat ada index.html ya, ya di sini.
Sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. What's the version you use direct from source bucket or also direct from your destination bucket? Nah, kita tanya nih, apakah kita juga menghapus dari destination bucket? Jawabannya tidak ya teman-teman. Kita nggak menghapus dari destination bucket juga. Jadi no. Nah, tadi kita cek ya, masih ada index.html gitu. Sorry. Oke, juga jangan lupa ya. Question 4. As one special destination bucket. Question 4, question 3 nya belum ya. Tas 4 create track bucket. Tas 7 ini kan tas 7 ya. Tas 7 lalu tas 7, tas 6 nya kayaknya bad. Kita cek lagi di sini. Coba kita sekalian submit juga ya. Sekarang kita coba submit dulu. Kita cek dulu question 4. Ini question 3 ya. Question 3 ada juga. Kita coba question 3 kita dimasukkan ke dalam mana sih? Question 3. Oh, di sini ya. Make minor change, kita ubah. Oh sorry, bukan di sini. Make minor change. Nah, sini ya. Change. Halo? Aduh, nggak bisa kok. Sekarang kita question 2. Kita cek question 2 nya tadi ditaruh di mana ya? Question. Ah, ini udah selesai semua ya. Udah berhasil. Sabar dulu. Kita screenshot dulu ya ini. Oke, kita screenshot dulu bagian ini. Kita taruh di paling bawah ya. Oke. Setelah itu tadi kita masih mencari question dulu ya. Question. Itu memang ngebug dari awal. Question 1, question 2. Question 1 berarti di tas 5 di bagian itu. Oke. Di bagian tas 5 ya. Tas 5. Tas 5 berarti di bagian tas 5 berarti di bagian aduh geli sabar dulu, tadi di mana ya? Kok kayak agak bingung gini. Sampai mana nih? Udah saya tinggal ngopi-ngopiin aja. Habis itu di sini masih. Habis itu kita lanjut lagi di question 2 tuh di tas 5 ya. Setelah kita ubah BG color berarti di sini ya. Di bawah sini berarti. Itu dapat show insert show version. Oke. Sini berarti ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hands-on kali ini. Mungkin agak sedikit lama karena emang agak lumayan banyak videonya dan saya harus mikir juga, jadi saya harus buka YouTube, harus buka YouTube, buka ini. Jadi mohon maaf, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.